Halo Bapak Ibu Guru Hebat, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas tuntas salah satu isu yang paling bikin pusing, terutama untuk guru-guru SMK. Yup, kita akan membedah teka-teki validasi jam mengajar praktek kerja lapangan atau PKL di sistem Dapodik. Pernah gak sih merasa khawatir waktu input jam PKL? Jangan-jangan malah bikin tunjangan profesi guru jadi nggak valid. Nah, kalau pernah, tenang aja Anda nggak sendirian kok. Yuk kita langsung bedah akar masalahnya dan temukan solusi yang jelas dan bisa langsung diterapkan di sekolah Anda. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, kita harus samakan persepsi dulu. PKL itu sekarang statusnya resmi sebagai mata pelajaran. Tapi, nah ini dia. Perlakuannya itu beda banget dari mata pelajaran biasa di kelas. Inilah yang bikin aturan mainnya jadi unik dan jujur aja sering bikin bingung. Nah, ini dia perubahan paling mendasar yang wajib banget kita pahami. Lupakan cara lama menghitung jam PKL per rombongan belajar. Sekarang, sistem hanya akan mengakui jam mengajar Anda dari hasil konversi jumlah siswa yang Anda bimbing. Jadi, kuncinya ada di jumlah siswa. Kalau tadi saya bilang jumlah siswa itu kuncinya, maka koefisien ini adalah kunci masternya. Kalau Anda paham angka ini, Anda bisa menghitung jam PKL dengan benar. Bukan cuma untuk Anda sendiri, tapi untuk semua guru di sekolah. Penting banget. Jadi, apa sih sebenarnya koefisien konversi itu? Gampangnya gini, anggap aja ini semacam nilai tukar. Koefisien adalah angka sakti yang mengubah setiap kepala siswa yang Anda bimbing menjadi sekian jam tatap muka atau JTM yang nantinya divalidasi oleh sistem untuk tunjangan Anda. Dan ini dia rumus resminya. Jadi, koefisien itu didapat dari total rombel yang lagi PKL dikali 46 jam pelajaran, terus hasilnya dibagi dengan total semua siswa yang ikut PKL di sekolah Anda. Perhatikan ya, hitungannya ini skala satu sekolah, bukan per kelas atau per jurusan. Nah, ini dia nih bagian yang sering banget bikin salah paham. Tolong nih catat baik-baik ya. Koefisien ini nilainya sama rata untuk semua guru di satu sekolah. Artinya, harga per siswa yang Anda bimbing itu sama persis dengan harga per siswa yang dibimbing oleh rekan Anda, meskipun beda jurusan. Tujuannya, tentu saja untuk keadilan. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh angka ya. Misalkan, setelah dihitung, koefisien di sekolah Anda ketemu angka 1,27. Terus Anda dapat tugas membimbing 5 orang siswa. Cara hitungnya gampang. 5 dikali 1,27, hasilnya 6,35 jam. Nah, sistem Dapodik akan membulatkannya ke bawah, jadi yang diakui adalah 6 jam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru yang bisa jadi solusi jitu. Aturan baru ini ternyata ngasih kita fleksibilitas yang luar biasa, terutama buat guru-guru yang sering kekurangan jam mengajar. Coba deh, buang jauh-jauh pola pikir lama yang kaku di mana Anda cuma bisa membimbing siswa dari kelas yang Anda ajar. Pola pikir yang baru itu jauh lebih bebas. Jam PKL itu fleksibel. Anda bisa ambil siswa bimbingan dari rombel lain, dari angkatan yang beda, bahkan dari konsentrasi keahlian yang bukan bidang Anda. Nah, ini dia kunci solusinya. Kurang jam? Cari aja rombel lain yang siswanya banyak dan ambil bimbingan dari sana. Anda ngajar kelas 10 atau 11? Nggak masalah. Anda tetap bisa membimbing anak kelas 12 yang lagi PKL. Bahkan guru mata pelajaran umum pun sekarang bisa ikut membimbing siswa kejuruan buat nambah jam. Keren kan? Sip, teorinya udah mantap. Sekarang kita pindah ke bagian teknis yang gak kalah krusial. Gimana cara input data ini dengan benar di aplikasi Dapodik? Ini panduan wajib, terutama buat teman-teman operator sekolah yang jadi garda terdepan. Ini alur kerja dasarnya. Pertama, pastikan pembelajaran PKL sudah diinput di setiap rombel yang berangkat. Kedua, isi data MOU atau kerjasama industrinya, pastikan yang aktif ya. Ketiga, lengkapi data aktivitas siswanya. Nah, yang terakhir dan paling penting, petakan setiap siswa ke masing-masing guru pembimbingnya. Sekarang, mohon perhatiannya. Ini peringatan teknis yang paling penting. Sering ada bug sinkronisasi. Jadi, jangan pernah percaya 100% sama data yang tampil di aplikasi Dapodik lokal sekolah. Setelah sinkronisasi, hukumnya wajib. Saya ulangi ya, wajib untuk memverifikasi datanya langsung di server pusat lewat web GTK Datadik. Itu satu-satunya sumber kebenaran. Oke, di bagian terakhir ini kita nggak lagi ngomongin teknis tapi strategi. Ini adalah pesan untuk pimpinan sekolah, khususnya waka kurikulum. Gimana caranya kita bisa proaktif memastikan semua guru aman dari awal, bukan malah reaktif pas udah ada masalah? Kuncinya cuma satu, ubah mindset.
Jangan lagi nunggu info GTK muncul status merah atau tidak valid baru panik cari solusi. Justru sebaliknya, lakukan perencanaan yang matang di awal semester. Petakan dulu siapa butuh berapa jam sebelum proses entry data dimulai. Langkah-langkahnya simpel kok. Pertama, data dulu semua guru. Hitung siapa saja yang kurang jam dan kurangnya berapa. Kedua, pakai koefisien sekolah tani untuk mengubah kekurangan jam itu menjadi target jumlah siswa. Ketiga, bagikan siswa dari rombel manapun untuk memenuhi target itu. Terakhir, yang paling penting, sahkan semuanya dalam bentuk SK pembagian tugas. Beres! Jadi, kalau kita ringkas, ada 4 poin kunci yang harus kita pegang. 1. Koefisien itu satu untuk semua dalam satu sekolah. 2. Manfaatkan fleksibilitas pembagian tugas, jangan kaku. 3. Selalu cek dan recheck data di server pusat GTK Datadik. Dan 4. Kunci suksesnya adalah perencanaan di awal, bukan perbaikan di akhir. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini untuk jadi bahan diskusi di sekolah Anda. Setelah paham betul soal koefisien dan fleksibilitas ini, strategi baru apa yang akan sekolah Anda siapkan untuk pembagian tugas di semester depan? Supaya semua guru bisa valid dan sejahtera. Coba direnungkan.